Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidini Muhammad ibni Abdillah wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Multi Herman sebagai moderator dan teman saya Cindy Andriani, Muhammad Afarefali, saya Muhammad Faruqi Adri. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi keamanan komputer. Kemajuan sistem teknologi informasi banyak membawa aspek keuntungan kepada kehidupan manusia saat ini, tetapi juga membawa aspek negatif seperti peretasan komputer, kejahatan komputer, dan lain sebagainya. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai cara menjaga keamanan komputer kita. Sebelum kita mengetahui cara menjaga keamanan komputer kita harus mengetahui dulu apa itu definisi tentang keamanan komputer. Keamanan komputer menurut John Dewar dalam bukunya An Analysis of Security Incident on the Internet menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Keamanan komputer juga bisa diartikan sebagai pendekatan atau serangkaian praktik dan teknologi yang digunakan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data dari akses yang tidak sah, perusakan, dan pencurian. Tujuannya adalah untuk minimalisirkan resiko kebocoran data atau informasi atau kerusakan yang dapat terjadi akibat ancaman cyber. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa keamanan komputer atau cyber security bertujuan untuk membantu user agar dapat mencegah penipuan atau pengakses informasi user dalam sistem berbasis informasi. lanjut yang pertama, yaitu keamanan fisik komputer. Jadi, keamanan fisik komputer adalah upaya melindungi perangkat keras atau hardware dan infrastruktur komputer dari akses, kerusakan, atau pencurian fisik. Pasti banyak yang bertanya, mengapa hal ini perlu diperhatikan? Jadi, jawabannya gini, sederhana saja. Percuma kita merancang aplikasi sebagus mungkin, gitu kan, dan server yang terbaik, tetapi peretas dapat mengakses komputer secara fisik. Jadi ada upaya yang dapat kita lakukan untuk melindungi server dari peretas keamanan komputer secara fisik. Nah, yang pertama ini ada lokasi yang aman. Hal ini mencakup upaya yang dapat dilakukan dengan menerapkan 10 lapis keamanan untuk melindungi server dari ancaman peretas secara fisik, yaitu penempatan server yang ditempatkan di rak server yang sulit diakses secara fisik, bebas dari banjir dan kebakaran. Penempatan media backup yang harus disimpan pada lokasi yang berbeda secara geografis. Ketiganya ada membuat perimeter keamanan melalui penggunaan firewall, enkripsi, atau membuat tembok pagar agar tidak mudah ditembus oleh peretas. Selanjutnya dapat dilakukan penjagaan seperti akses pribadi ke zona aman, kontrol akses lift, dan menjaga keamanan ruang data. Nah, yang kedua ini kunci fisik. Gunakan kunci fisik pada perangkat keras seperti laptop dan komputer desktop. Yang ketiga, pemantauan visual. Pertimbangkan penggunaan kamera pengawasan untuk memantau area fisik di sekitar perangkat komputer. Yang keempat, ada pemusnahan data yang aman. Penghapusan data yang aman dari perangkat fisik yang akan dibuang atau didaur ulang untuk mencegah akses yang tidak sah ke informasi pribadi atau rahasia. Nah, yang terakhir ini ada pelatihan dan kesadaran. Berikan pelatihan kepada personel tentang pentingnya menjaga keamanan fisik dan tindakan yang diperlukan untuk melakukannya. Selanjutnya, keamanan logis komputer. Keamanan logis komputer melibatkan perlindungan sistem komputer dari serangan dan ancaman melalui perangkat lunak, konfigurasi, dan tindakan yang diambil secara digital. Beberapa aspek keamanan logis yaitu yang pertama adalah firewall. Firewall adalah salah satu elemen utama dalam menjaga keamanan komputer. Ini berperan sebagai filter antara jaringan pribadi Anda dan internet atau jaringan luar lainnya. Fungsinya adalah untuk memonitor dan mengontrol data yang masuk dan keluar dari jaringan. Yang kedua yaitu enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah informasi atau data ke dalam bentuk yang tidak dapat dibaca atau sulit dipahami tanpa memiliki kunci dekripsi yang sesuai. Tujuannya adalah untuk melindungi kerahasiaan data
saat data tersebut berpindah melalui jaringan atau disimpan pada perangkat penyimpanan. Yang ketiga yaitu antivirus atau anti-malware, adalah perlindungan terhadap virus, malware, dan program jahat lainnya yang dapat merusak sistem. Yang keempat, pembaruan perangkat lunak. Memastikan perangkat lunak termasuk sistem operasi dan aplikasi selalu diperbarui dengan pembaruan keamanan terbaru. Yang kelima yaitu sandboxing. Sandboxing adalah teknik keamanan yang digunakan untuk menjalankan program atau proses dalam lingkungan terisolasi yang disebut sandbox. Tujuan utamanya yaitu dari sandboxing ini adalah mencegah program yang berpotensi berbahaya atau tidak aman untuk merusak atau mengganggu sistem utama. Yang terakhir yaitu autentikasi dan otorisasi menggunakan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, dan pengaturan otorisasi yang tepat untuk mengendalikan akses ke sistem dan data. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan keamanan komputer. Beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan komputer makin marak dilakukan, antara lain adalah 1. Akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. 3. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Yang keempat, sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang kelima, kurangnya perhatian masyarakat terhadap keamanan komputer baik secara fisik maupun logis. Kemudian solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan komputer. Sesuai dengan hal yang sudah dijelaskan di atas, dapat kita lihat solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan komputer kita baik secara fisik atau secara logis. Yang pertama, gunakan kombinasi password yang rumit. Yang kedua, perbarui sistem operasi secara berkala. Yang ketiga, lakukan audit keamanan jaringan. Yang keempat, batasi akses pengguna pada informasi yang bersifat rahasia dan sensitif. 5. Gunakan autentikasi 2 faktor seperti yang banyak kita jumpai seperti penggunaan kode OTP. Yang keenam, gunakan enkripsi data. 7. Matikan komputer bila sudah tidak digunakan. 8. Hapus data yang tidak diperlukan. Yang 9. Hindari email spam. Biasanya isi email ini menyuruh kita untuk mengklik web phishing. Yang terakhir, memasang firewall. Demikian materi kami atau hasil presentasi kami mengenai keamanan komputer. Kami mohon maaf jika kami ada kesalahan. Sekian dari kami kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.